Gila Fars, miris sekali ironi negeri ini. 1 bulan gaji anggota DPR Indonesia setara dengan setahun penuh kerja keras rakyat biasa. Dengan tunjangan puluhan hingga ratusan juta rupiah, DPR kita bahkan lebih mewah daripada parlemen di banyak negara Eropa. Tapi ironisnya, kinerja mereka minim, transparansi lemah, undang-undang penting seperti perampasan aset koruptor tak kunjung disahkan. Lalu pertanyaan besar muncul. Kenapa DPR Indonesia bisa lebih mewah dari Eropa, tapi kerja nyatanya nyaris tak terlihat? Di jalanan Jakarta, ribuan orang turun membawa spanduk dan suara amarah. Kali ini, yang mereka lawan adalah simbol sebuah gedung mewah di Senayan yang diisi oleh wakil rakyat. Tapi kian hari terasa jauh dari rakyat itu sendiri. Demo 28 Agustus 2025 pecah jadi ricuh, bahkan menelan korban jiwa. Teriakan bubarkan DPR menggema, jadi penanda betapa dalam jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya mewakili mereka. Namun persoalan ini bukan hanya milik Indonesia. Di banyak negara lain, parlemen bisa jadi musuh rakyat, tapi ada juga yang benar-benar jadi harapan rakyat. Jadi, mengapa DPR di negeri lain dengan gaji sederhana mampu melahirkan kebijakan besar? Sementara DPR Indonesia dengan segala kemewahannya justru gagal menunjukkan kerja nyata. Demo besar di depan gedung DPR yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 jadi bukti jelas betapa dalam jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap wakilnya. Slogan bubarkan DPR bukan muncul tiba-tiba, tapi meledak dari akumulasi rasa muak yang lama dipendam. Bayangkan, di tengah rakyat yang berjuang membeli beras dengan upah pas-pasan, para anggota DPR justru menikmati gaji take home pay hingga ratusan juta, ditambah tunjangan perumahan, perjalanan dinas, hingga berbagai fasilitas mewah lainnya. Bahkan, Bapak Mahfud MD mengatakan kepada Kompas, keseluruhan gaji DPR bisa mencapai miliaran rupiah. Perbandingannya mencolok dan menyakitkan. Rata-rata pekerja formal Indonesia hanya membawa pulang sekitar 5 juta rupiah per bulan. Bahkan di banyak daerah, masih 2 hingga 3 juta. Sementara bagi pedagang kecil, buruh bangunan, kuli pasar, atau pekerja serabutan, penghasilan sehari kadang hanya puluhan ribu rupiah, itu pun tidak menentu. Artinya, rakyat kerja keras setahun penuh pun tak akan pernah bisa menyamai pendapatan DPR dalam waktu sebulan saja. Betapa timpangnya realitas ini, keringat rakyat kecil yang kerja dari subuh hingga larut malam, bahkan tanpa jaminan kesehatan, apalagi pensiun, tidak sanggup menyamai wakilnya di DPR, yang gajinya pun diambil dari hasil jerih payah rakyat. Ironisnya, dengan segala kemewahan itu, kinerja DPR nyaris tak terasa. Transparansi minim, laporan kinerja jarang tersampaikan dalam bahasa yang bisa dipahami rakyat. Sidang sering kosong kursi, kehadiran anggota lebih sering jadi bahan ejekan ketimbang kebanggaan. Lebih parah lagi, undang-undang penting yang menyentuh langsung kepentingan rakyat seperti hak perampasan aset koruptor justru tak kunjung disahkan. Padahal Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Bukankah seharusnya DPR jadi garda terdepan dalam memberantas penyakit itu? Tapi yang terlihat justru sebaliknya, DPR sibuk mengamankan kepentingan sendiri, sementara regulasi penting yang bisa menyelamatkan triliunan rupiah uang negara dibiarkan mangkrak. Tak heran jika rakyat akhirnya turun ke jalan. Demo DPR bukan sekedar soal kenaikan tunjangan, tapi simbol frustrasi. Rakyat membayar mahal, tapi tidak melihat hasil. Dan dalam negara demokrasi, ketika kepercayaan pada parlemen hancur, artinya fondasi sistem itu sendiri mulai retak. Indonesia bukan satu-satunya negara di mana parlemen hidup mewah tapi gagal menunjukkan kerja nyata. Di banyak negara berkembang lain, cerita yang sama berulang. Rakyat diperas, wakilnya berpesta. Nigeria adalah contoh paling terkenal. Anggota parlemen di sana disebut-sebut sebagai salah satu yang termahal di dunia. Bukan hanya gaji dasar mereka yang besar, tapi tunjangan dan biaya operasional yang nyaris tanpa batas, membuat total pendapatan bisa melambung setinggi langit.
Padahal, rakyat Nigeria masih berjuang hidup dengan pendapatan minim, sebagian bahkan di bawah $2 per hari. Ketimpangan inilah yang menimbulkan kecaman. Bagaimana mungkin wakil rakyat hidup bak raja, sementara rakyat yang mereka wakili hidup dalam jurang kemiskinan. Tidak heran jika publik Nigeria berkali-kali melabeli parlemen mereka sebagai mesin penghisap uang negara. Kenya pun tak jauh berbeda. Gaji resmi anggota parlemen memang sudah tinggi, tapi ketika ditambahkan tunjangan kendaraan, biaya perjalanan, hingga fasilitas medis, jumlahnya bisa melonjak berkali-kali lipat. Ironisnya, di saat rakyat menjerit karena harga pangan melonjak, para anggota parlemen tampil dengan mobil mewah dan gaya hidup glamor. Amarah rakyat pun meledak. Pada pertengahan 2024, gelombang protes dipimpin anak muda Gen Z pecah di Nairobi. Gedung parlemen diserbu dan dibakar sebagian. Simbol jelas betapa besar kebencian rakyat pada elit politik yang tak pernah mau hidup sederhana. Filipina juga punya kisah serupa. Skandal pork barrel pada 2013 mengungkap bagaimana dana aspirasi bernilai miliaran peso justru dikorupsi oleh anggota Kongres. Rakyat murka, turun ke jalan, dan sejak itu setiap kebijakan parlemen selalu dicurigai sebagai transaksi kepentingan, bukan aspirasi. Pola yang sama terlihat jelas. Di banyak negara berkembang, parlemen tidak lagi dipercaya. Mereka digaji mahal, diberi fasilitas mewah, tapi gagal menunjukkan kerja nyata. Yang tersisa hanyalah citra buruk, lembaga yang hidup nyaman dari uang rakyat, tapi meninggalkan rakyat dalam penderitaan. Kalau kita menengok ke negara-negara maju, cerita tentang parlemen mengambil gaji besar memang bukan hal asing. Bedanya, di sana rakyat rela membayar mahal karena hasil kerjanya benar-benar terlihat. Di Amerika Serikat misalnya, gaji anggota Kongres mencapai $174.000 per tahun, setara lebih dari 2 miliar rupiah. Angka yang luar biasa jika dibandingkan dengan rata-rata pekerja di sana. Tapi rakyat bisa melihat kerja mereka secara nyata. Kongres punya kekuasaan untuk mengendalikan anggaran negara, bahkan bisa memaksulkan presiden. Donald Trump merasakan langsung hal itu ketika 2 kali dimaksulkan oleh DPR. Meski banyak drama, fungsi pengawasan tetap berjalan. Bagi rakyat Amerika, setidaknya ada bukti bahwa uang pajak mereka membiayai lembaga yang punya taring. Inggris juga serupa. Skandal tunjangan parlemen tahun 2009 memang mengguncang, tapi justru menghasilkan reformasi besar. Kini, parlemen Inggris dikenal transparan. Setiap minggu ada sesi Prime Minister's Question Time, di mana Perdana Menteri diinterogasi terbuka di depan parlemen dan disiarkan langsung ke publik. Rakyat bisa menonton langsung bagaimana wakilnya bekerja, mengkritik, bahkan menjatuhkan kebijakan pemerintah. Dengan begitu, meski gaji anggota parlemen tergolong tinggi, kepercayaan publik tetap terjaga karena transparansi dan kontrol nyata. Di Jepang, anggota diet juga mendapat gaji besar. Bahkan bisa lebih dari $200.000 per tahun. Tapi disiplin politik di sana sangat ketat. Anggota parlemen wajib hadir di sidang. Rapat-rapat berlangsung penuh dengan interaksi langsung bersama birokrat dan akademisi, dan skandal dana politik hampir selalu berujung pada pengunduran diri anggota yang terlibat. Meski sistemnya keras, rakyat Jepang tahu parlemen bekerja serius dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada kehidupan sehari-hari. Inilah perbedaan besar dengan Indonesia. Di negara maju, gaji besar dianggap wajar karena ada hasil dan transparansi. Rakyat bisa melihat, mengawasi, bahkan menuntut pertanggungjawaban. Di Indonesia, gaji besar justru jadi simbol ironi karena hasilnya tak terlihat. Bedanya jelas, di negara maju parlemen bekerja di bawah sorotan terang. Di Indonesia, DPR lebih sering bekerja di balik tirai gelap. Jika di negara maju, rakyat masih bisa menerima gaji besar parlemen karena ada hasilnya, di sejumlah negara lain justru ada contoh lebih inspiratif. Gaji yang wajar, hidup sederhana, tapi kebijakan yang dihasilkan sangat berpihak pada rakyat. Lihat Finlandia. Anggota parlemen di sana hanya menerima gaji sekitar €7.000 per bulan, atau setara 134 juta rupiah. Angka ini memang terlihat besar, tapi tidak terlalu jauh dari gaji rata-rata pekerja Finlandia yang berada di kisaran 3-4 ribu euro. Artinya, anggota parlemen hanya digaji sekitar 2 kali lipat rakyat biasa. Namun hasil kerjanya jelas. Finlandia konsisten menempati peringkat teratas negara paling bahagia di dunia dengan pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan sistem sosial yang menyejahterakan semua lapisan masyarakat. Norwegia juga serupa.
Gaji anggota sorting parlemennya setara dengan manajer menengah di sektor swasta, bukan puluhan kali lipat dari rakyat biasa. Mereka tidak mendapat mobil dinas mewah, justru diwajibkan menggunakan transportasi umum seperti rakyat yang mereka wakili. Tapi hasilnya luar biasa. Parlemen mengawasi dengan ketat pengelolaan dana minyak dan gas, hingga terkumpul Sovereign Wealth Fund senilai lebih dari 20.000 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan pensiun, sehingga rakyat Norwegia merasakan langsung manfaat kebijakan parlemen mereka. Swedia bahkan lebih ekstrim. Anggota Riksdag hidup sederhana, sebagian naik kereta atau bus umum ke kantor. Laporan keuangan mereka dipublikasikan secara transparan dan bisa diakses rakyat dengan mudah. Tidak ada fasilitas serba mewah, tapi kinerja mereka membuat Swedia jadi salah satu negara dengan sistem kesejahteraan terbaik di dunia, dari energi ramah lingkungan, pendidikan yang merata, hingga kesetaraan gender yang dijaga parlemen lewat kebijakan nyata. Contoh inspiratif juga datang dari Costa Rica. Sejak 1949, negara kecil di Amerika Tengah ini memilih menghapus militernya. Parlemen kemudian mengalihkan anggaran pertahanan untuk pendidikan dan kesehatan. Hasilnya, tingkat literasi melonjak. Layanan kesehatan publik lebih baik dibanding negara-negara tetangganya. Dan Costa Rica menjadi oase demokrasi di kawasan yang penuh gejolak. Dan jangan lupakan Uruguay. Parlemen di sana tidak bergaji mewah, tapi dikenal transparan, sederhana, dan tegas. Uruguay menjadi salah satu demokrasi paling sehat di Amerika Latin dengan tingkat korupsi rendah, kebijakan sosial progresif, dan perlindungan hak minoritas yang kuat. Semua itu lahir dari parlemen yang memilih bekerja serius ketimbang hidup dalam kemewahan. Perbandingan ini tajam sekali dengan Indonesia. Di negara-negara ini, rakyat merasa uang pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk layanan publik. Parlemen hidup sederhana, tapi kinerjanya menghasilkan kebijakan besar. Sementara di Indonesia, DPR hidup dalam fasilitas mewah, tapi hasil kerjanya justru sulit dirasakan rakyat. Secara hukum, DPR memang sulit dibubarkan. Sistem presidensial dan UUD 1945 membuat mereka seakan punya tameng tak tertembus. Satu-satunya cara hanya lewat amandemen konstitusi. Ironisnya, harus lewat persetujuan DPR itu sendiri. Artinya mereka telah membentengi diri dengan hukum, sementara rakyat hanya bisa menjerit di luar pagar Senayan. Tapi mari kita jujur, apa gunanya lembaga yang berdiri megah kalau kepercayaan publik sudah habis? Apa artinya gedung itu kalau rakyat tak lagi merasa diwakili? DPR boleh bertahan secara hukum, tapi secara moral, mereka sudah dihapus dari hati rakyat. Dan bila jurang ini terus dibiarkan, konsekuensinya bisa jauh lebih berbahaya. Sejarah menunjukkan, ketika rakyat sudah sangat murka, tidak ada lagi pagar yang cukup tinggi untuk menahan gelombang mereka. Demokrasi akan berubah jadi panggung kosong, wakil rakyat hidup mewah, sementara rakyat yang memilih mereka memilih jalan lain. Demo besar yang makin radikal, hilangnya kepercayaan pada sistem, bahkan potensi kekacauan politik yang membuka pintu bagi kekuatan lain untuk merebut panggung. Inilah resiko paling nyata. DPR mungkin kebal oleh konstitusi, tapi tidak kebal dari muka rakyat. Dan jika titik itu tiba, yang akan hancur bukan hanya parlemen, melainkan fondasi demokrasi Indonesia itu sendiri.